Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori. Kita sampai ke bagian ke-7. Kita akan mulai dari halaman 39. Kita mulai. Pemikiran adalah proses budidaya akal. Tepatnya, pemikiran adalah proses pengerahan segenap kekuatan atau power atau daya untuk suatu kebajikan atau virtue atau budi dengan memanfaatkan kemampuan memahami atau memecahkan masalah tertentu, akal. Jadi saya ulangi, pemikiran adalah proses budidaya akal. Tepatnya, pemikiran adalah proses pengerahan segenap kekuatan atau power untuk suatu kebajikan atau virtue dengan memanfaatkan kemampuan memahami atau memecahkan masalah tertentu. Pemikiran yang dibentuk berdasarkan kebenaran terdiri dari, pertama, kebenaran versi manusia, yaitu hasil pemahaman manusia terhadap sesuatu dengan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran ini diperoleh dengan memanfaatkan segenap indera manusia sebagai pengumpul data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data oleh indera khusus untuk fungsi ini, yaitu otak. Data yang diolah akan menjadi informasi dan dapat menjadi pengetahuan setelah diperbandingkan dengan memori informasi yang telah ada sebelumnya di otak. Kedua, kebenaran versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pandangan benar atau salah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang didokumentasikan dalam Al-Quran. Kebenaran ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh manusia untuk mencerahkan kebenaran versi manusia agar relevan dengan kebenaran versi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran ini diperoleh dengan memanfaatkan segenap informasi dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah Muhammad SAW tentang berbagai hal yang menyangkut manusia dan kehidupannya. Setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan bersedia menundukkan rasio manusia di hadapan Al-Quran, maka informasi dari dalam Al-Quran dapat menjadi pengetahuan. Kebenaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan kenyataan atau realitas. Sementara itu, kebenaran relatif adalah kebenaran yang merupakan hasil pemahaman manusia dengan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan kenyataan atau realitas sebatas kemampuan daya tangkap indera manusia. Oleh karena adanya perbedaan kemampuan daya tangkap indera pada tiap-tiap manusia, maka kebenaran versi ini relevan disebut sebagai kebenaran yang bersifat relatif. Relativitas kebenaran ini semakin kuat karena adanya keterbatasan kemampuan daya tangkap indera pada manusia. Oleh karena itu, kebenaran relatif membutuhkan kebenaran mutlak sebagai penunjuk jalan atau guidance. Posisi kebenaran mutlak inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Kebenaran itu dari Tuhanmu Allah, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat 2 ayat 147. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka manusia, niscaya binasalah langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Allah datangkan kepada mereka peringatan, yaitu Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Sementara itu, pemikiran yang dibentuk berdasarkan persangkaan bersifat irasional atau ditolak oleh rasio manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak lain hanyalah menurutkan persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah membuat kebohongan semata. Quran surat 6 ayat 116. Pemikiran semacam ini irasional, lemah, karena bertentangan dengan hakikat pemikiran yang berkorelasi dengan kemampuan memahami atau memecahkan masalah tertentu. Persangkaan tidak akan membawa manusia pada kemampuan memahami atau memecahkan masalah tertentu. Persangkaan hanyalah dugaan, perkiraan, dan taksiran yang tidak didukung fakta atau bukti atau evidensi yang kuat. Sebaliknya, pemikiran yang dibentuk berdasarkan kebenaran relatif bersifat rasional atau diterima rasio manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat 3 ayat 190. Pemikiran ini rasional, kuat, karena sesuai dengan hakikat pemikiran yang berkorelasi dengan kemampuan memahami atau memecahkan masalah tertentu.
Hal ini dikarenakan rasio manusia dapat menerima sesuatu sepanjang didukung fakta atau bukti yang kuat. Fakta atau bukti inilah yang ditangkap oleh indera manusia untuk diproses dalam mesin rasio. Kesemua ini, fakta atau bukti, indera dan rasio, pada gilirannya akan memberi kemampuan pada manusia untuk memahami atau memecahkan masalah tertentu. Berbeda dengan pemikiran yang bersifat rasional, maka pemikiran yang dibentuk berdasarkan kebenaran mutlak bersifat suprarasional atau di luar jangkauan rasio manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran surat 2 ayat 3. Pemikiran ini suprarasional unggul karena ia tidak sekedar didukung oleh fakta atau bukti yang kuat, melainkan didukung oleh fakta atau bukti yang sesungguhnya. Pemikiran ini yang dibentuk berdasarkan kebenaran mutlak lebih unggul dari pemikiran yang dibentuk berdasarkan kebenaran relatif. Hal ini dikarenakan fakta atau bukti yang ditangkap indera manusia seringkali bukanlah fakta atau bukti yang sesungguhnya, sehingga dibutuhkan fakta atau bukti sesungguhnya yang bersumber dari kebenaran mutlak. Persinggungan antara ketiga pemikiran ini, pemikiran yang dibentuk berdasarkan persangkaan, kebenaran relatif, dan kebenaran mutlak, akan memberi kesempatan pada pemikiran rasional untuk menolak pemikiran irasional dan menyerap pemikiran suprarasional. Pemikiran rasional yang telah dicerahkan oleh pemikiran suprarasional ini selanjutnya menjadi dasar bagi sikap seorang manusia. Sikap inilah yang kemudian diimplementasikan dalam perilaku seorang manusia. Sebagai contoh, sikap rasional yang telah tercerahkan oleh petunjuk suprarasional antara lain pertama, dalam kasus pernikahan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun perempuan musyrik itu menakjubkanmu. Janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surat 2 ayat 221. Firman dari ranah suprarasional ini selanjutnya dicerna oleh manusia dengan membawanya ke ranah rasional hingga menghasilkan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang non-muslim atau musyrik. Konsekuensi logis dari pelanggaran ini adalah tidak sahnya perkawinan mereka, sehingga pergaulan mereka sebagai suami istri menjadi tidak sah pula. Akibatnya mereka dapat dikategorikan sebagai pezina harian atau tiap hari berzina. Kedua, dalam kasus anak yatim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Bila mereka menanyakan kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah lebih baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. Kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia dapat menyulitkan kamu. Namun sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat 2 ayat 220. Firman dari ranah suprarasional ini selanjutnya dicerna oleh manusia dengan membawanya ke ranah rasional hingga menghasilkan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menyantuni anak yatim. Caranya antara lain dengan memperbaiki kualitas diri dan kualitas hidupnya dan bergaul dengan mereka sebagai saudara. Ketiga, dalam kasus peperangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan kepada kamu berperang walaupun itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat 2 ayat 216. Firman dari ranah suprarasional ini selanjutnya dicerna oleh manusia dengan membawanya ke ranah rasional hingga menghasilkan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berperang membela keadilan dan mengusir para penyerang.
Bukti keunggulan semangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada pengalaman Indonesia mengusir penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris, baik dalam perang Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa dan perang Tuanku Imam Bonjol di Pulau Sumatera, maupun dalam perang 10 November 1945 di Surabaya yang berbekal semangat jihad. Dengan demikian, persangkaan dalam ranah irasional pada diri manusia harus dihilangkan, dan yang wajib dikembangkan adalah pemahaman tentang pentingnya fakta, agar fakta yang didapat tidak sekedar fakta semu atau fakta dengan tanda kutip, melainkan fakta sebenarnya. Maka setiap manusia harus melatih kemampuan dan keterampilannya dalam membawa informasi dari ranah suprarasional ke ranah rasional, sehingga manusia dapat bersikap objektif terhadap fakta dan mampu mendekati kebenaran yang sebenarnya, versi Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya setiap manusia berupaya untuk dapat bersikap objektif terhadap fakta dan berupaya sekuat tenaga atau segenap kemampuan agar dapat mendekati kebenaran yang sebenarnya, versi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap manusia perlu mempelajari dan mengikuti petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis. Berbekal multiple intelligence quotient atau kecerdasan jamak yang dimilikinya, maka setiap manusia berpotensi untuk menerapkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika penerapan itu menjadi perilaku dan karakter yang bersangkutan, maka saat itulah ia telah berhasil membangun pengalaman yang paling indah, yaitu pengalaman berislam. Sahabat-sahabatku sekalian, waktunya sudah 11 menit 48 detik. Kita akhiri pertemuan kita pagi ini, dan besok akan kita lanjutkan dengan bagian yang ke-8. Kita telah sampai di halaman 45, besok akan kita lanjutkan mulai dari halaman 45. Saya pikir kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.